Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho dari absen 20. Saya akan menjelaskan tugas IPS bab 4. Indonesia adalah negara yang besar. Wilayah Indonesia sangat luas. Kekayaan dan kaya akan berbagai budaya. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia. Hubungan dagang dan interaksi budaya merupakan contoh hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa asing. Hubungan-hubungan dengan bangsa-bangsa tidak hanya berdampak positif, tetapi juga negatif. Salah satu dampak negatif hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa asing adalah terjadinya penjajahan pada masa lalu, menyebabkan perubahan dalam aspek geografi, sosial budaya, dan politik. Bangsa Indonesia sadar bahwa perlawanan di berbagai daerah gagal mengusir penjajah karena kurangnya persatuan dan kesatuan. Pada awal abad 20, bangsa Indonesia menemukan strategi baru perjuangan kemerdekaan, yakni melalui organisasi pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan perjuangan mencapai kemerdekaan dengan organisasi modern dan melalui berbagai cara. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tanggap penting gerakan persatuan nasional. Semangat persatuan dan tekad bangsa Indonesia untuk merdeka dikabulkan Tuhan Yang Maha Esa pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. A. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia sempat merugikan bangsa Indonesia. Keinginan mereka untuk menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme melahirkan dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Wilayah Indonesia telah berkembang maju sebagai pusat ekonomi, sosial, budaya, dan politik bangsa-bangsa Asia. Hubungan politik kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Hubungan sosial tercatat dengan banyaknya data-data asing di Indonesia untuk urusan agama, pengetahuan, dan teknologi. Kegiatan ekonomi antarbangsa juga telah terjalin begitu erat antara Indonesia dan bangsa-bangsa asing. Kondisi ini berubah ketika bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa barat. Faktor pendorong bangsa barat ke Indonesia. A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Lokasi memengaruhi iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Bangsa-bangsa barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan, sedangkan persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, obat-obatan. B. Motivasi 3G, Gold, Gospel, Glory. 3G merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjajahan samudra. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah mencari kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Gospel adalah keinginan bangsa barat menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. C. Revolusi industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah lama bangsa-bangsa Eropa mengetahui Nusantara atau Indonesia sebagai sumber rempah-rempah bahkan sebelum Masehi. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Revolusi industri didukung berbagai penemuan lain seperti kompas mesin, pemintal, dan sebagainya. Kesimpulan. A. Latar belakang. 1. Runtuhnya Kekaisaran Romawi. 2. Perang Salib. 3. Penjajahan samudra. B. Proses. Portugis melakukan perjalanan ke India, tepatnya di Kalkuta dan Goa, yang dipimpin Albuquerque untuk mencari rempah-rempah, kemudian melanjutkan perjalanan ke Malaka pada tahun 1511 yang dipimpin oleh Francisco Cerro. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Maluku pada tahun 1512 dan diterima baik oleh Kerajaan Ternate karena sedang mengalami konflik dengan Tidore. C. Reaksi masyarakat Indonesia dengan kedatangan bangsa-bangsa barat. Bangsa Indonesia menerima bahkan senang
Pada saat itu masyarakat berpikir bahwa bangsa barat tersebut seperti Portugis dan Inggris memberikan kesempatan dan peluang Indonesia untuk merdeka. Tetapi bangsa barat malah menyalahgunakan kepercayaan dan mengeksploitasi tenaga kerja rakyat Indonesia. Bahkan kekayaan alam yang ada di Indonesia yang menyebabkan mereka sengsara bahkan kehilangan nyawa.